Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di podcast Albima Bos Kotaman Channel. Are you ready guys? Open the mic. Nah, kali ini kopi sudah, ya kan? Sekarang gantian. Kita bertemu dengan grup musik idola di Kota Bangkalan. Beliau ini termasuk idola saya juga. Waktu dulu ngeband gitu kan. Lama tidak terdengar kabar dan sekarang booming lagi bikin album. Kita cari kenapa sih kok mati suri lama ini. Ini grup bandnya kalau nggak salah Bodoah. Sampai sekarang namanya tetap Bodoah. Masih Bodoah. Masih belum berubah. Bodoah ya. Dari tahun berapa itu terbentuk? 9 Awal masuk SMA 91. Kelas 1 sudah bentuk band Bodoah. Ya, di sekitaran itu. Antara kelas 1 mau masuk ke kelas 2. Langsung dengan personel berapa orang? 5 orang. 4 ya? Masih 4. Bukannya 4. Termasuk Ada almarhum. basisnya ya. almarhum. Iya. Itu dari awal juga ya. Beliaunya itu. Iya, dari awal. Masuk awal. Generasi pertama. Iya, beliau sempat bertemu saya soalnya di rumah sakit beliau itu. Jadi saya sempat nangani sebentar. Iya. Tapi karena setelah lihat progresitas penyakitnya akhirnya dirujuk ke Surabaya. Ya dia teristrinya, Mbak Ulan ya. Iya, betul. Oke, kita kembali ke namanya grup band Bodoah. Ini kan tahun 91-an dan eksis sampai terkenal lah. Saya suka lagu-lagunya Bodoah karena apa ya? Ya intinya saya kan suka lagu yang agak ngeblues gitu. Dan Bodoah kan kalau nggak salah itu rada-rada ngeblues kan? Ya, rock and roll blues lah. Yes, bukan terlalu pop nggak gitu kan? Tapi kan blues. Seneng ya. Dari personel 4 orang itu bertahan berapa lama? Kalau formasi udah 91 sampai Sempat mengalami pergantian personel. personel sih. 9 kali ada lah. 9 kali personel ya. itu sempat buat album, bikin album selama itu. Apa cuman Sempat. panggung ke panggung aja? Tahun 2000. Indie aja gitu. Tahun 2000 kita sempat bikin waktu itu di Lasika Surabaya. Waktu itu masih zamannya analog gitu kan. Masih mainnya mayor label. Oke. Jadi kita kesendat sama pekerjaan masing-masing. Hilang. Saya Setelah lulus SMA gitu ya. tahun 2000 Kuliah, saya setelah kuliah. vakum, saya kerja di Surabaya. Pecah itu. Anto lead vokal. Oh, dulu kan vokalnya Mas Denny ya? Iya, betul. Lead vokal, terus Ngerangkap. Denny Gitaris kerja, sama backing. gitaris sama backing. Drummernya siapa dulu? Tatang. Tatang. Oh iya, Tatang di mana? Beliau kemana? Malang. Di Malang. Di Malang ya? Tapi dia around Surabaya. Sorry. Masih SST Indonesia. musik juga? Masih. Insya Allah tanggal 31 31 Agustus ini kita bikin video klip Bodoah. lagu lama yang sempat terkumpul lama kira-kira 25 tahun yang lalu. Dia masih punya filenya ternyata. Saya sudah lupa. Diproduksi sekarang. Oh gitu. Jadi selama eksis 91 sampai kira-kira berapa tahun itu? 9 tahun atau 10 tahun? Lebih bos. Lebih ya? Almost 25. Yang benar-benar eksis itu ya? Iya. 25-an. Oh dari 91 itu terus ya itu ya? Iya. Setelah lulus SMA tetap? Masih. Masih. Zaman kuliah. Dan itu berapa album? Kira-kira? 1-2 album? Waktu itu masih kita cover. Cover aja? Tahun 2000 tuh baru ngerekord lah. Pengalaman pertama rekord 2000 gitu. Iya, 2000. Saya waktu itu sudah agak nggak aktif karena bekerja di Surabaya, Wirabiri. Jadi Anto ngelit grup, sempat bikin single apa ya waktu itu? Album. Oh, album. Lagu. Dulu waktu itu aku ingat itu ada radio IBS muter lagu karya original, saya sempat dengerin itu. Lagunya Bodoh? Iya. Iya. Paling jauh pernah manggung kemana? Malang Malang? di Live? Unmuk live Ya. tahun 99. 99 ya? Waktu itu kita kan cover lagu saya. Ya, alhamdulillah saat itu se-Jawa Timur Bali Masih zaman festival. Oh iya ya. itu Zaman festival ya? Musik masih diadu. Masih diadu ya? Sekarang kan enggak ada. Iya. juara 1 Iya, konon dulu Best sering recordist. juara ya. Juara di dapat 3 festival. kita Iya. kalau nggak salah ya. Iya. Dapat Sama 3. favorit.
Nah, juara favorit. Juara satu band, best keyboardis sudah almarhum. Pada saat kejadian itu Jembatan Kukar, Iya. kan keyboardis kita kan orang Balikpapan, Banjarmasin, Balikpapan. Kutai, ya Kutai Kartanegara. Ya sempat best keyboardis, terus band favorit. Itu Band sebenarnya favorit. itu boleh dibilang klimaksnya. Setelah itu ya karena kehidupan kita harus berpisah sejenak. Saya Berkeluarga sendiri, jadi ya kesibukannya udah 13 pecah. tahun, hampir lah 13 tahun. Tapi Jadi- masih sempat kalau ada event-event featuring, tapi secara personal saya. Jadi pecahnya bukan karena seperti di artis-artis itu ya, konfrontasi gitu ya, Enggak. gesek, enggak, tapi karena kesibukan dan sudah berkeluarga masing-masing. Iya. Jadi sepanjang itu dibilang bubar, nggak bubar. Ya vakum. Vakum karena kerja, pekerjaan. Iya, pekerjaan. Oke. Baru mulai menggeliat lagi di sejak setahun terakhir pandemi. Nah, Tapi kalau Anto sudah lebih dulu. Dia sempat Oh. masuk ke mana nih? Band Jab Karet. Iya. Aku sudah masuk ke rock kompilasi Jawa Timur. Jadi rock se-Jawa Timur, cuman udah ke se-Indonesia itu albumnya. Itu dibentengi oleh ex Power Metal. Personel ex Power Metal, para legend yang nangani waktu itu. wow, keren. Sendirian berarti ya? Sama Dari grup Bodoh maksudnya? Enggak, saya diajak grup lain. Oh. Ya, Enggak, maksudnya dari personel Bodoh Mas Anto sendiri? aja. Ya. Oh, yang lain masih sibuk kerja? Iya. Sibuk cari uang? Iya. Aku happy terus aja. Masih cari uang, luar biasa demi kehidupan ya kan. Terus ceritanya itu loh kan, kok moro-moro dari sekian sibukan kerja, apa yang bisa hidup lagi? Ternyata Apa karena pandemi aja? Atau persahabatan kangen? itu yang menyatukan. Ada chemistry. Dan itu susah dibohong. Dan itu nggak luntur. Dan itu lah runtuh. Ya. Dia gabung dengan band lain, Bodoh Afatku, nyatu lagi. Karena magnet pertemanan sahabat yang Pertemanan. kental. Iya, saya berkawan sama dia sejak 91. Kalau dia sama Tatang sama Toto basis itu sejak SD malah. SD. SD Kerat mana? SD Penjagaan. Penjagaan, SMP 1. SMP 1 kalau saya kan SMP. Iya, SMP 1. Saya tahu karena ibunda beliau juga guru kan di SMP 1 kalau nggak salah ya. Iya. Rasanya itu. Jadi mungkin tidak hanya di dunia musik ya, mungkin di hubungan apapun jika sudah ada chemistry Iya. yang sudah susah untuk dijelaskan, Ya. baru Chemistry itu yang mahal harganya. mahal. Itu susah untuk dijelaskan. Gitu. Nah, terus dengan kembalinya sekarang ini ingin bentuk dan hidup nyala lagi gitu. Nah, Ini mau bikin album, mau menggemparkan Ya. Bangkalan lagi atau memang mau lebih jauh lagi? sebenarnya Tujuannya kemana? Diawali sama Di era digital ini sekarang trennya berubah. ada perubahan. Sekarang dunia musik itu bukan industri yang berupa mayor label seperti dulu. Sekarang ini serba digital, serba indie label. Jadi kita Ya, lebih gampang lah untuk memproduksi lagu. Nah, pengalaman saya dengan para senior di Surabaya itu ternyata sudah berjalan di Bangkalan sebetulnya. Iya. Teman-teman yang musisi muda itu udah jalan waktu itu. Tinggal Berupa sekarang single ya. Tapi album ini salah satu. Ini beberapa banyak kompilasi sih. CD Ya, lagu-lagu Bodoh ah? enggak. kawan-kawan. Oh, Kawan Bangkalan Bangkalan. tetap aktif sebetulnya memproduksi. Saya justru terlambat sebenarnya. Oh, berarti karena melihat geliat itu jadi semangat lagi. Ya. Kenapa Bodoh nggak bisa gitu ya? Ya, Ya, kesibukan sampai akhirnya Anto sudah ada band waktu itu Jam Karet, meskipun akhirnya keluar dia bikin single
single lagu pribadi Solo. Oh, jadi bikin Biar- single dulu. Iya. Sekarang udah Setelahnya. Setelahnya. setelah kompilasi Oh. bikin full album band baru solo single udah Nah, energi itu rupanya tanpa disadari membias kemana-mana termasuk ke saya. Nah, saya menyadari sekarang kan eranya sudah era digital. Dan lebih gampang memasarkan, Yes. lebih gampang. ya kan? Betul. Nggak seperti dulu kan? Betul. Seperti major label tadi ya. Semua bisnis sekarang online. Hampir. Ya, kita berpikir ya ini kan karunia ya. Iya. Kita mendapatkan anugerah bisa bermusik, bisa bernyanyi, ini kan karunia dari Allah. Iya. Rasanya sayang kalau disia-siakan. Berangkat salah satu berangkat dari alasan itu juga akhirnya saya atau ternyata sempat nyimpan file bodoh lampu yang sudah terkumpul. Nah, saya sendiri udah lupa. Iya, iya. Ya, ada beberapa lirik yang akhirnya saya perbarui karena lupa. Lupa. Ya sudah akhirnya kita ngejam bertiga ya, karena cuma orang bertiga diseriusin kita Jamming record. bareng. Sudah jadi satu tok single yang atas nama Bulung Sebut. Itu langsung upload. Belum, kita Belum tunggu tunggu video klip Oh. karena Tatang kepengen berbarengan dengan video klip. Ada buat film sekalian ya. dalam proses menunggu pembuatan video klip. Denny udah muncul duluan sebagai solo dia. Lebih dulu dia Tapi lebih dulu Mas Anto. Ini- Ya, aku udah 8 mau sih sekarang. sudah 8 single. 8 single. Saya baru dua. Ini salah satunya. Artinya supaya di situ kita di single solo masing-masing Anto menjadi dirinya Anto. Dia berekspresi dengan ya originnya Anto Ya, seperti- originnya Mas Anto, ya. originnya saya seperti ini. Nah, itu yang tidak banyak orang tahu. Tapi kalau aliran musik yang sama. Beda. Beda. Kalau Mas Denny apa? Nah, ini yang orang banyak nggak tahu. Apa? Kalau saya itu bass sih. Saya itu influence-nya malah dari pop. Kok pop? Beda Dari dengan bodoh kecil. dulu kan. Oh iya, Dari beda kecil banget. itu. Kalau di Bodo dia bawain blues ya? Oke, dulu. Rock and roll ya? Ah, setelah ketemu mereka masuk SMA kelas 1. Tapi basicnya pop. Kalau untuk nyanyi-nyanyi dulunya pop. Kita racuni dia jadi Masuk rockstar. SMA 1. Oh, gitu. Ngerok-ngerokan terpengaruh. Ya udah berbarengan dengan slang album. Terus sekarang yang solo Hype. apa alirannya? Pop. Oh shit. Evergreen. Pop. Jadi easy catcher, easy listening lah musiknya Denny. Oke. Itu pun sebenarnya kalau Anto nanti bisa di Nah, kalau Mas Anto apa alirannya setelah solo? hard rock. Tetap sama kayak Bodo apa sih? Rock and roll gitu. Ya. Iya cuman lebih di explore lah. Lebih liar. Lebih Berarti liar. masih alirannya sama kayak grup bandnya ya? Saya agak nakal. Iya. lebih nakal kalau menurut saya. Lebih nakal. Saya kalau kata-kata nakal itu udah Dulu berubah ya. Iya. Sedikit Kalau geli saya Om. terpaksa tuh. Terpaksa apanya? Lagu ini kok tiba-tiba nge-slow gara-gara apa? Tetangga sebelah rumah ini kan meninggal karena COVID. Jadi Ada cerita di balik itu berarti? Gimana? Ada info. Artinya kalau pengen mau nulis lagu agak teriak-teriak kan nggak enak. Ya. Nah, ini terpaksa bikin lagu yang saya turunkan nadanya supaya lahirlah lagu ini. Jadi- Agak slow berarti. Ini bukan agak lagi slow. Memang slow. Dan itu memang Sedih lagunya gitu. ya jadi pandemic song. Jadi Pandemic song? pandemic victim song. Jadi Oh, pandemic lagu korban pandemi. I'm with you berlirik bahasa Indonesia. Berarti melihat kondisi di pandemi ini banyak orang meninggal gitu ya, sehingga Jadi, muncul ide bikin lagu. bercerita banyak orang-orang yang ditinggalkan, orang yang dicintainya, entah itu bapak, entah itu ibu, Keluarga yang lain gitu ya. anak-anak kecil yang masih butuh kasih sayang. Akhirnya nah, di situ apa ya bahasanya ya kita hibur gitu. Kita bukan apa ya lebih ditegarkan hatinya, lebih ke situ. Makanya judulnya I'm with you, I'm with you. Saya bersamamu.
kenapa kok berbahasa Inggris? Entah kenapa kok bahasa Indonesia kok nggak masuk gitu. Oh, ini solonya berarti bahasa Inggris? Inggris. Wow. Dan itu lagu itu hanya nana-nana. Waktu itu gitar saya lagi putus, jadi tanpa iringan satupun alat musik. Saya rekam, lirik sudah saya tulis, saya kirim ke dia. Bro, ini dikasih bumbu apa yang enak? Saya minta pendapatnya itu, karena dia lebih pengalaman. Ya udah, oh ini pakai ini. Sudah, saya ngikut apa yang disarankan. Nah gitu. I'm with you, sama yang terbaru. Kalau Anto udah rata-rata karya yang lahir di masa-masa sekarang ini banyak terinfluence sama kondisi pandemi. Sih, begitupun saya bikin lagu yang semangat malah karena pengen dari sisi aku pengen ngasih semangat. Kalau ada ini lebih ke rasa sih. Jadi sedih banget ya. Jadi ini nggak bisa di. ini sudah diupload ya? Udah, Mas Edi. Ada di YouTube ya? Sudah ada di YouTube. Punyanya Mas Anto sama saya. Ini yang punya Mas. Iya. Ini YouTube sekarang kan lebih gampang memasarkan dan gratis kan. Jadi nggak seperti dulu harus ke album dulu. Kita upload aja udah orang bisa dengar lagu kita kan. Tapi diprotek bos. Jadi Tetap digital publisher tetap kita ada copyright-nya, Ada copyright. dan berbayar juga. Cuman ya Kita bayar. lebih Supaya mudah lah. Iya. dari Cipla. Diambil ya sama musisi lain. Artinya dengan kondisi pandemik di rumah kita tetap bisa berkarya dan lagu kita bisa didengarkan orang banyak Indonesia dan seluruh dunia. Gitu. Tapi kalau saya lihat nih, kalau di grup band Bodoa ya, kalau di Bangkalan kan lebih terkenal ya namanya Bodoa itu. Lebih melekat. Dengan sampean berdua ini ada kapasitas untuk ke Solo ya kan, berdua. Ini Mas Denny ke Solo, Mas Santo ke Solo. Yakin nggak dengan solo karirnya itu akan tujuannya akan kemana? Mau nembus ke sana atau mau nembus kemana gitu? Ada tujuan ke sana dulu. Iya, mungkin Mas Santo Kalau dulu. untuk Mau kemana arah tujuan sampean Sebetulnya untuk Solo itu? saya berkarya itu karena hobi sebetulnya. Pure hobi. Jadi memang saya bisa bikin lagu, saya bisa produksi, bisa dokumentasikan secara digital, itu sudah cukup puas buat saya. Nggak ada tujuan tertentu? Komersil misalnya? Enggak. Atau memberi contoh pada anak-anak muda di Bangkalan? Secara tidak langsung. Jadi saya tunjukkan, one of them, salah satunya. saya tunjukkan dengan kondisi yang susah seperti ini, ya Tetap berkarya tetap berkarya. dan semangat ya. Iya. Dan usia. Usia. Jadi gini bos, saya bisa nangkep. Ini ngasih contoh, ngasih trigger sebenarnya. Kami ini 46 lah. Itu tua ya? Bagi mereka Matang lah. bagi Saya merasa muda kalau gitu. sama bos. Karena saya kan di bawahnya gitu ya. Senang saya kalau selisih gini. setahun ya. Senang punya tamu begini saya. Selisih setahun. Karena saya merasa lebih muda gitu. Enggak, itu lebih kepada kalau kita dikasih karunia ini kan tidak membatasi usia. Ya kan? Banyak di bawah kita tuh yang bagus-bagus, tapi kenapa kok mandek? Nah, dengan kita bikin musik, Bikin karya. mungkin tidak ujungnya tidak komersil. Kalau untuk komersil itu bonus lah. Bonus ya. Tapi lebih men-trigger kawan-kawan, ayo deh. Bangun. Kita yang udah tua nih masih bisa bikin Berkarya. ente yang masih muda enggak? Gitu kira-kira. Yang punya blessing itu. Iya. Tapi kalau di daerah begini gimana Mas untuk meningkatkan trigger itu di daerah gitu? Sosial media kekuatannya. Oh, tapi nggak punya wadah sepertinya mereka kan gitu. Apa perlu sekarang untuk wadah itu? Nggak. Kalau di zaman sosmed begini, perlu suatu wadah nggak? Juga kita langsung menghubungi mereka. Wah, ada itu beberapa waktu yang lalu kan pernah dibikin. Wadahnya cukup wadah recording mungkin aja ya kali. Betul. Ya. Ya tergantung kita aja yang lagi mau, yang lagi semangat.
kita ajak aja Kalau mereka, kawan-kawan kan ajak berharap kolaborasi, ada event. ajak ikut produksi, otomatis mereka juga terlibat gitu. Iya, iya, iya. Kalau beberapa kawan-kawan yang lain tuh kan berharap menyalahkan nggak ada event, menyalahkan nggak ada sponsor. Saya berpikir kalau berpikir Sponsor, bikin sponsor. lagu, kenapa harus mikirin sponsor? Lah, sosial media ini kan sekarang serba digital semua. Iya. Modal berapa sih? Kita bikin produksi lagu, share, Share. Tapi copyrightnya gimana? aman. Sudah digital rilis itu sudah termasuk Berarti copyrightnya. ada wadah untuk daftar ya? Untuk daftar untuk biar gak copyright? Ada. Oh, Ada. mahal? Murah, satu lagu nggak sampai 100.000. Serius? Udah copyright, udah 24 digital platform. Oh gitu. Jadi gak ada alasan ya sekarang ya? Nggak ada Untuk alasan. tidak berkarya di bidang musik kayak gini ya? Bukan zamannya mayor level. Betul, kalau dulu susah ya. Kita mau buat sebagus apa lagunya, Iya. nggak punya major label nggak bisa. Bisa. Nggak sebebas sekarang. Jod. Ini feedback email saya dari net. Cuman bayar berapa ya? 94.900. Ya, 100 lah ya. Anggap aja. Iya, mungkin 100 ya. Itu udah selamanya. Oh, gitu. Dan labelnya pakai nama kita lagi. Oh iya, langsung ya. Ada pembagian hasil Denny memang Sigas. 75% Artisnya. atau talentnya, Ya. 25% net release. Oke lah. Ngitungnya dari apa kalau indie begini? Misalnya satu lagu ini. Atau yang tahu Ah. Dari viewers pendengar. Ini yang untuk yang mana YouTube? semua dari Spotify, Joox, Spotify masuk, iTunes, Joox masuk, Yang, Amazon yang hitung yang mereka. ya otomatis. kan serba digital. Berarti yang masukin ke sosmed mereka? Iya. Iya. Yang upload ke Betul. Spotify, Link, Pak. YouTube? Link. Ya? Oh, iya, iya. Artinya lagu kita memungkinkan untuk didengarkan oleh pemirsa seluruh dunia. Ya. Kita tidak perlu kemana-mana duduk. Iya, iya, iya. Walaupun di daerah terpencil pun bisa ya? Betul. Kalaupun toh misalnya one day entah lagunya saya entah atau bodoh nanti tanggal 21 itu bakalan booming terus menjadi rezeki itu kan bonus. Bonus ya? Iya, iya. Makanya Tapi berarti jujur saja kami tidak itu menjadi pikiran pertama. Tidak. Tapi karya? Karya supaya apa? Tidak menjadi tekanan. Oh iya. Benar nggak? Sehingga kalau nggak Gagal banyak pun kita gitu, juga oh, nggak iya, iya. masalah, santai aja. Santai aja, Jadi ngalir aja. Oke, oke. ya harus menyesuaikan zaman. Ya, Zamannya kayak podcast kan, Iya. zaman sekarang. Iya, Pak. zaman Zaman dulu sekarang. kita nggak ada kan. nggak ada. Boro-boro. Iya, nggak ada. Obrol kayak gini di warung kopi. Iya, ngobrol selesai ya, Selesai. hilang. Hilang. Kalau gini kan kita bisa simpen, kita biar cari lihat lagi. Jejak digital. Iya, jejak digital. Betul. Kita mati pun jejak digitalnya masih ada. Oh, ini tanggal 23 Agustus, Dokter Yaya diskusi sama Denny sama Ansel ngobrol soal musik. Iya, Iya kapan-kapan nggak? bisa dilihat lagi Iya. gitu kan. Oke, oke. Kalau dari Mas Santo gimana? Misalnya ini sudah berapa lagu yang sudah rilis yang sama video klip? Yang sama video klip dengan grup Jam Karet 1, yang solo udah 3. Solo udah 3 berarti. 3 video klip. Dari 6 single baru 3. Dari 3 yang sudah diupload ya itu ya? Sudah terupload ya di mana aja? YouTube, Spotify? Kalau video klip di YouTube aja. Oh, YouTube aja. Kalau yang audionya ya di 24 digital platform itu Oh, ada semua. ada semua. Dari itu sudah menerima bonus-bonus tadi nggak? Kira-kira? Ada? Hitungannya berapa banyak? Ah. Kita masih belum ngulik ke sana. Tapi dapat nggak? Nggak tahu ini yang dulu video gimana? Enggak sih. Belum. Belum. Atau aku belum ngecek. Aku Aku cuek aja lah. Belum ngecek rekening gitu. Tahu-tahu banyak gitu ya. Iya, iya. Kalau Karena dari net release sebetulnya setiap kita mendapatkan income $50 akan ditransfer. Selama belum minimal $50. hitungannya seperti itu. Berapa listeners? Berapa belum? Nah, itu enggak tahu. Ya, ya. Berapa? Biarkan pihak yang berwajib yang Iya. begitu. Tapi Terima paling tidak gini Pak. terima mentah. Terima bersih. Tidak sesusah zaman dulu. Artinya kita Iya. punya lagu diprotek lah. Untuk memasarkan itu ya. Jadi mereka yang
Yang bekerja. Linknya dengan duit 100.000 Pak. 100.000 ya. Ya. Kita nggak ikut-ikut apa ya. Mereka udah ya bisnis ini. Yes. Inilah industri. Ya, lebih luas, lebih gampang ya kan. Jadi walaupun daerah terpencil jangan takut ya untuk berkarya di bidang musik, bikin lagu. Berarti harus kreatif, betul-betul kreatif ya Mas ya. Harapan kami. Biar lagunya bisa diterima. Iya, harapan kami ini ya sedikit dari kita bikin lagu ini ada energi positif yang kena ke orang lain, terus ada getaran yang bagus yang terutama di sesama pelaku musik itu. Ayo sama-sama. Sehingga jika pandemi ini udah kelar, katakanlah 2022, kita bisa bikin gig kecil-kecilan. Murni Bangkalan hanya menampilkan orang-orang yang punya karya lagu mas. Ini kan asik. Iya. Benar nggak? Iya. Tidak mengcover lagi. Bukan jelek, Iya. tapi sampai kapan? Kalau kita kan sudah tuwuk lah katanya orang. Jadi sudah waktunya. Setuju mengcover lagi. Iya. Malu. Dari proses produksi ini ya terjadi pergeseran Mas. Yang awalnya kita masih ingin membawa nama kita pribadi gitu untuk dikenal dulu. Nah setelah proses itu berjalan, nah sekarang ini teman-teman malah bukan untuk diri kita, malah pengen ngangkat nama Bangkalan sekarang dari karya ini. Kalau dari saya mungkin sama Denny sama lah. Sama, insya Allah. Kita lebih enak bawa nama Bangkalan yuk kita angkat dengan karya original kita. Iya. Oke. Jadi kalau menurut saya kalau zaman sekarang ini yang dinilai adalah produksi karyanya dulu. Iya. Bukan orangnya. Ya kan? Orang tuh ngikut. Iya betul. Kalau dulu kan enggak, sebetulnya artisnya siapa, penyanyinya siapa. Iya. Tapi sekarang kan karyanya seperti apa bisa dinikmati orang banyak enggak gitu kan. Iya. Kalau itu booming dinikmati, wah enak nih lagu. Iya. Siapa penyanyi baru begitu. Betul. Ya harapannya yang di Bangkalan kan banyak kafe. Ya siapa tahu tahun depan kondisi sudah berubah, ya kan? Event-event untuk perform ada lagi. Kawan-kawan ini bisa perform dengan lagu karyanya masing-masing, dengan genrenya masing-masing, dengan karakternya masing-masing. Dan kita saling mensupport, saling menghargai. Iya. Udah itu doang. Iya, saya bisa menangkap. Jadi komersil lihat bukan lihat, itu rezeki, bukan Pak. tujuan Itu rezeki, awal, Pak. ya, bukan Rezeki. tujuan utama lah gitu ya. Kalau itu Karya, menjadi rezeki, ya alhamdulillah. bonus kita. Artinya kita dihargai orang. Itu Iya. aja. Kalau saya dengar lagu-lagunya, wah berdoa dulu itu enak gitu. Ya alhamdulillah bisa diterima. Iya, bisa dinikmati lah. Jadi Bisa walaupun diterima. di daerah gitu kan. Zaman-zaman nakal dulu, ya kan? Saya nggak nakal. Nggak kelihatan maksudnya. Oke, siap. Pak Dokter, saya kepingin saya nanya. Boleh. Itu lain sesi. Kita bisa podcast lagi tapi lain sesi. Iya gitu ya. Bahaya nanti. Saya mulai ada yang mancing nih. Jangan sampai terpancing nih saya. Kan sama-sama terpancing. Iya, alhamdulillah ya. Sekarang tuh betul. Jadi berarti cukup apa ya, melegenda kalau ceritanya berdoa sampai bisa solo karir masing-masing. Ceritanya panjang banget, sejarahnya panjang banget. Ini Anto banyak ngasih influence saya, banyak ngasih apa ya? Ya influence, pengaruh. Tapi punya nggak cita-cita kepingin tembus ke nasional gitu? Ngalir aja Pak. Ngalir aja ya. Ngalir. Tapi keinginan pasti ada kan. Kalaupun setiap toh musisi. itu, ya kalaupun toh maaf ya, dengan seusia sekarang, mungkin kalau berbicara itu mungkin itu pikiran yang harusnya ada 20-25 tahun. Kalau untuk itu ya. Tapi who knows? Siapa tahu? Di usia yang begini ya. Ternyata justru rezekinya di usia. Bisa jadi. Kan kita nggak pernah tahu Pak. Nggak pernah tahu. Kalau kita kembalikan ke soal itu, kita nggak pernah tahu. Tapi untuk saat ini, kalau saya atau insya Allah mengalir aja. Supaya nggak jadi Menikmati karya. beban. Menikmati karya. Juga jadi beban. Kan
ya kan kita punya profesi masing-masing. Ya. Nah, Berarti di saat sekarang solo karir jalan, dua-duanya grup band Bodoa jalan ya? tetap jalan. Tetap eksis ya? Iya. Berarti kan bisa kalau Meskipun sekarang- agak susah ngatur jadwal, terutama drummer. kalau sudah bersolo kami ini susah. solo lebih bebas. Lebih bebas. Oh iya, Kan enggak sendiri. maksudnya antara solo dengan bandnya gitu kan. Karena susah kan? Enggak lah, bisa Enggak. diatur. Bisa diatur ya? Bisa diatur. Apalagi kan waktu video Karena klip. chemistry itu tadi. Soalnya saya dengar buat video klip sampai dini hari yang dicakap katanya gitu. Iya, insya Allah tanggal 31 yang Buat- berbarengan sama Mas Eri. Sampai pagi ya. Hmm. Sampai pagi. Oh, yang Iya. itu. Iya. Di cerita kopi. Luar biasa. Bikin video klip sampai dini hari. Sampai subuh. Bukan. Mulai dini hari. Oh, mulai dini mulai hari. dini. Mungkin Sampai subuh. nyari momennya, Bro. Bukan. Sampai siang. Oh shit. Loh, lagu yang mana itu? Yang Wajah Dunia. Oh, Itu kenapa ambil video klipnya sama dini hari? Apa nunggu sepi? Kopi apa kafenya? itu di luar schedule. Di swasta aja. Iya. Itu sebelum PKM Mikro ya? Sebelum ya? Sebelum PKM. Tahun ada- lalu ya? Kalau pas PPKM ditambah. Barusan. Oh, Satpol PP. barusan ya. Iya. Ya gitulah. Siap. Terima kasih lah. Ya semoga ini YouTube channelnya Antoli. Oh iya punya YouTube channel ya? Ada. Apa namanya? Biar nanti Antole Official. Antoli Official. Official. LEE. Kalau Mas Edi belum? Ada Denny Sudah ada. Sigars. Denny Sigars. Oh iya, sama-sama CIGARS. punya channel YouTube. Dengerin ya semua kalau yang lagunya Mas Denny sama Mas Anto di channel YouTube masing-masing. Mas ulang Mas Semoga channelnya apa Mas? Denny Sigars. Denny Sigars. CIGARS. Itu nama asli nggak sih, Sigars? Bukan. Bukan. Nama terpaksa juga. Kebutuhan Yang untuk nama asli daftar Denny. ke Yang nama asli Denny. Denny, tapi Sigars itu apa? kurang. Sigaret. Iya. Karena suka rokok. Sponsor ya, jangan ya. Nggak boleh. Kalau Anto Li itu nama aslinya siapa Anto? Anto. Nama panggilan Anto. Li itu nama musisinya, gitu. Iya. Nama bintangnya. Nama bintang. Iya. Iya. Terpaksa harus bikin itu karena memang diwajibkan bikin pada saat iya. mendaftarkan single. Tidak boleh nama klasik. Bebas sih, cuman ya Harus ada. Ada beberapa pertimbangan juga. Ya udahlah, ikut. Keren. Semoga sukses. Siap, Di terima dalam kasih. masing-masing. Terima kasih, Dok. Terima kasih sekali. Saya senang ketemu Saya punya sahabat lama. Berapa tahun kita nggak ketemu? Lama. saya bro. ini yang berguru ini dulu. Nggak ada itu. nggak. Saya niru waktu main bass. Siapa yang muncul? Dulu waktu awal podcast sama Mas Heri yang pertama, Mas Heri cerita, ada nih ada podcast sama Dokter Yaya. Yang mana? Tak lihat. Loh, aku kenal nih, adik kelas nih. Kapan-kapan. Ini lagi. anak buahku gitu. Aku Belajar kangen sama musik dari kawan-kawan. Bodo. Iya. Karena kawan-kawan kan sudah kesibukan masing-masing Iya, iya. sudah. Jadi momen ini ya terima kasih saya pribadi mungkin Anto juga sudah diajak untuk ngobrol-ngobrol sekaligus Ini silaturahmi. salah satu bentuk reuni Terima dan kasih. silaturahmi lah. Siap. Saya kangen banget sama lagunya Bodo. Coba nanti saya Nanti ngintip saya deh. minta nomor WhatsApp-nya. Siap. Saya ngintip ya nanti ya di channel itu. Oh, siap. Langsung saya subscribe juga nanti. Siap. Satu sebelum closing. Albima ini apa? Albima 1208. Apa ini? Ini ada sejarahnya. Gimana? Belum bisa saya ikut di sini. Oh gitu ya. Karena belum waktunya. Oh, siap. Nanti sama tim itu nanti sudah disiapkan. Kenapa ada nama Albima? Ada angkanya lagi 1208. Penasaran Albima. Mas Heri aja bilang, "Yes, Apa komunitas? kenapa 1208 apa? kata gitu?" Oh, jangan dibocorkan sekarang. Itu ada waktunya nanti. Terima kasih ya Mas. Terima kasih sama-sama. Atas, Pak Dokter. Terima podcastnya kasih, malam Dokter, ini. ya. Semoga nantinya sukses di solo karirnya. Amin, amin. Dan Makasih sukses di doanya. grup Bodoa. Siap. Yang Siap. kangen dengan grup Bodoa, personelnya masih di hari 2, ternyata yang lain masih sibuk. Semoga kita berjumpa kembali di lain podcast. Siap, Ya, siap, insya siapa Allah. tahu nanti pas ada solo karir bisa kita Insya Allah, di insya Allah. podcastnya. Insya Allah, amin. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Salam sehat, Albima 1208 channel. Assalamualaikum. Mantap.